Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa. Oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Saudara yang terkasih, ayat emas renungan kita hari ini terambil dari Matius 11 ayat yang ke-28. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Judul renungan kita hari ini adalah, ditulis oleh Rian Duncan. Sahabat suara kasih, dahulu kala hiduplah seorang raja yang bijaksana dan benar, yang sangat memperhatikan rakyatnya, untuk memastikan bahwa kerajaannya makmur. Raja memanggil salah satu pelayannya dan memberinya keputusan ini. Pergi dan berdirilah di pintu istana. Jika seseorang datang dan meminta untuk menemuiku, bukalah pintu itu dan izinkan dia masuk, sehingga aku bisa berbicara dengan mereka. Maka pergilah hamba itu, dan melakukan seperti yang diperintahkan raja. Orang-orang datang dari jauh dan luas untuk melihat raja, beberapa orang kaya, beberapa sarjana besar, yang lain dari keluarga bangsawan, dan ketika mereka meminta untuk melihat raja, penjaga pintu itu memberi mereka masuk. Lalu suatu hari seorang pengemis miskin datang mendekati pintu istana, dan meminta untuk bertemu raja. Penjaga pintu menatapnya dan mengerutkan kening. Pakaian pengemis itu kotor dan sobek, dia bertelanjang kaki, dan penampilannya sangat tidak enak dipandang oleh mata. Tentunya rajaku tidak ingin bertemu dengan pria seperti ini, pikir sang penjaga pintu. Tak lama kemudian, penjaga pintu tersebut mengusir pengemis miskin itu. Karena dia menilai jika orang itu miskin, buruk dan penyakitan. Saat raja tahu apa yang dilakukan penjaga pintu itu, dia pun memanggilnya. "Mengapa kamu mengusir orang itu dari pintu istana?" ucap sang raja dengan marah. Lalu penjaga pintu tersebut mulai ketakutan, dan menjawab dengan lemah lembut, "Rajaku, aku hanya melakukan tugas yang engkau sampaikan kepadaku." Jawab sang raja, "Tugasmu adalah membuka pintu untuk orang-orang yang ingin bertemu denganku. Kamu tidak diperintahkan untuk memutuskan apakah mereka layak atau tidak layak bertemu denganku." Sahabat suara kasih, berapa banyak dari kita kadang kala bersikap seperti sang penjaga pintu itu,
sebagai orang yang berpendidikan atau memiliki status ekonomi yang baik, kita sering memandang mereka yang hidupnya kurang beruntung, seperti kita sebagai orang yang tidak pantas. Kita mulai mengabaikan mereka, kita mulai memperlakukan mereka seenaknya. Kita mencuri kesempatan besar yang mungkin bisa mengubah hidup mereka. Kita tidak memberi mereka kesempatan untuk dikasihi dan merasa layak dikasihi. Marilah kita renungkan, berapa banyak orang seperti pengemis miskin itu yang kita temui dan kita abaikan. Berapa banyak dari orang-orang seperti ini yang kita perhatikan atau bahkan kita bantu, supaya mereka bisa melihat kasih Tuhan terpancar melalui hidup kita. Jika Tuhan memberi kita kesempatan untuk memiliki kehidupan yang pantas dan layak saat ini, itu artinya Tuhan meminta kita untuk melakukan tugas, untuk mempersilahkan semua orang, untuk masuk melalui pintu kasih-Nya melalui kasih kita, dan mengalami kasih karunia yang sudah disediakan Tuhan atas hidup mereka. Hari ini apakah Anda sudah menyadari tugas apa yang Tuhan perintahkan untuk Anda lakukan? Mari mulailah dengan hal yang sederhana, yaitu menyambut siapapun yang datang dengan belas kasihan. Seperti yang tertulis dalam Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus,
kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.